Mak sudah berhenti udah lama. Apa? Kurang baik Pak. Tapi kalau misalnya demam, badannya meriang, jadi ya. Paracetamol dia. Sakit nggak dok? Sakit nggak? Kalau misalnya pegel, kan di sininya kayak rasa bengkak, jadi enak. Baik dok. Ini biasa aja dok ya. Sembar mahir. Teman-teman. Ibu-ibu ya. Udah dok. Ya. Udah ya. Gitu aja. Oke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua, Mas Project Z. Hari ini saya akan melaksanakan vaksinasi tahap 1 untuk pencegahan COVID-19. Jadi vaksinasi ini akan dilakukan di salah satu puskesmas di Kota Batam. Dan fasilitas vaksinasi ini merupakan kerjasama antara perusahaan saya dengan asosiasi di Kota Batam. Yang pertama, ini pertama bagi saya. Tentu untuk teman-teman yang lain juga sama. Beberapa isu-isu baik terkait dengan pelaksanaan vaksinasi ini sering sudah banyak kita dengar. Dan saya hari ini berkesempatan untuk menjalankannya, untuk melaksanakannya. Perlu kita ketahui bahwa vaksinasi atau vaksin mungkin ya, yang beredar di Indonesia atau di dunia itu cukup banyak ragamnya. Nanti akan saya jelaskan saya ini menggunakan vaksin yang mana ya. Jadi vaksin ini salah satunya bertujuan untuk mengurangi penularan atau penyebaran COVID-19 di khususnya di daerah kami dan umumnya di seluruh Indonesia tentunya. Juga untuk mengurangi angka penderita ya, seperti yang saya sebutkan di awal. Juga kita diminta bertujuan sebenarnya untuk melaksanakan vaksinasi ini untuk mencapai herd immunity ya, atau kekebalan kelompok. Jadi vaksin ini membuat kita mempunyai imunitas yang cukup baik atau mungkin lebih baik daripada sebelumnya, sehingga kita memiliki kekebalan kelompok ya. Dunia menyebutnya herd immunity. Dan juga untuk melindungi seluruh rekan kerja kita, seluruh masyarakat dari pandemik yang sekarang masih berlangsung. Teman-teman Mas Project Z, kita diberikan skema. Jadi ada skema dalam pelaksanaan vaksinasi pada hari ini. Ada skemanya. Yang pertama, kita melakukan registrasi ya. Kita harus melakukan pendaftaran, lalu kita di screening. Kalau di tempat kami itu kami harus melakukan swab antigen dulu ya. Jadi semua peserta diwajibkan untuk melakukan swab antigen. Sebenarnya swab antigen ini penting ya untuk semua peserta vaksin yang akan melaksanakannya, baik itu vaksin pertama, tahap pertama maupun tahap kedua. Meskipun ada isu bakal ada tahap ketiga. Kenapa perlu dilakukan swab antigen kepada setiap peserta? Untuk memastikan bahwa peserta yang menjalankan vaksinasi ini negatif swab antigennya. Ya, kita semua tahu kalau orang divaksin itu kan cukup berkerumun ya, meskipun tetap ditata protokol kesehatan dan seterusnya. Namun penyebaran bisa saja terjadi apabila salah satu di antara peserta itu ternyata terdampak. Mudah-mudahan sih tidak ya. Tetapi penting rasanya dilakukan swab antigen untuk memastikan setiap peserta yang hadir di kegiatan atau di tempat vaksinasi tersebut, pemberian vaksin tersebut, dalam keadaan yang negatif COVID-19, juga dalam keadaan sehat tubuh fisiknya
sehat juga ya. Tentu jiwa dan raga juga harus tentu sehat ya. Nah, setelah itu, setelah registrasi dan screening tadi, di dalamnya kita mengisi data diri tentu. Ada data dirinya, lalu nanti ada tanda tangan persetujuan, kita diberikan form ya untuk mengisi, lalu kita isian form itu salah satunya adalah untuk memberikan bahwa kita itu yakin akan pelaksanaan vaksinasi ini dan siap untuk divaksin. Nah, setelah itu kita akan melaksanakan cek kesehatan ya, cek kesehatan. Kita akan dicek tensi terus ya sebelumnya, tapi sebelumnya tentu yang tadi saya katakan, sebelum datang ke registrasi tadi, ke tempat tadi ya, kita harus melakukan swab antigen. Nanti kita juga dites sama dokter, dicek tensinya, kita dites tensi dia. Lalu setelah itu kita mulai divaksin. Kalau saya lihat kebanyakan orang sih yang sudah divaksin di sebelah kiri ya, sebelah kiri bagian bahu ya ini, bahu sini kan, sini pangkal lengan bagian atas ya. Di situ kita akan melaksanakan proses vaksinasi. Setelah itu apa? Setelah vaksinasi itu berlangsung, lalu kita tentunya pulang ya masing-masing ke tempat kerja atau ke rumah atau ke tempat kita beraktivitas. Lalu kita akan dilaksanakan yang namanya observasi. Observasi yang akan dilaksanakan itu adalah untuk mengetahui apa sih yang dampak-dampak yang dialami oleh peserta tadi, efek-efek apa saja yang akan dialami oleh peserta tadi, dan kita bisa melakukan konsultasi kepada pihak terkait atau dokter atau asosiasi tadi untuk mengkonsultasikan, saya punya keluhan seperti ini misalnya. Tentu vaksin ini mempunyai efek ya, apapun yang namanya benda asing masuk tubuh kita yang baru ya, vaksin ini kan benda yang baru buat tubuh kita. Dulu setiap kita, maksudnya setiap teman-teman mungkin semuanya pernah mengalami vaksin waktu kecil ya. Waktu kecil kita diberikan vaksin, waktu masih umur di bawah 5 tahun ya, kita diberikan vaksin bermacam-macam ya. Lalu sudah lama kita nggak diberikan vaksin lagi. Tentu vaksin yang sekarang ini yang akan kita terima itu merupakan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Apapun yang masuk dalam tubuh kita dalam bentuk benda asing tentu akan mengalami penyesuaian dulu, lalu nanti kita akan mengalami sesuatu yang baru gitu. Namun tentu vaksin ini telah melalui segala macam bentuk proses sehingga aman untuk manusia dan dampaknya pun atau efek sampingnya pun kecil. Nah, kalau teman-teman tahu ya, di luar sana saya juga mendapatkan informasi yang saya terima bahwa ada beberapa efek yang akan peserta vaksinasi ini efeknya. Jadi beberapa efek yang akan kita rasakan, misalnya pusing, mual atau nyeri otot gitu kan. Kadang karena kita disuntik di sini teman-teman ya, lumayan loh, ini otot bagian tangan kita bisa agak sedikit kram atau. Lalu ada nyeri di sendi katanya, seperti itu ya, di daerah tempat penyuntikan tadi. Lalu kita akan merasakan lelah, perasaannya lelah, tidak nyaman, kurang enak badan. Sekali lagi, ini karena benda asing masuk ke tubuh kita ya. Benda asing ini sekali lagi sudah melalui berbagai macam tahapan-tahapan penelitian ya, dan penyesuaian dengan kebutuhan manusia. Lalu efek berikutnya ada juga demam ya, ada demam. Ada kalau misalnya kita kurang kuat, kita kadang bisa muntah atau kita bisa diare, radang tenggorokan, lalu batuk dan pilek gitu kan, mungkin keringat berlebihan, dan juga bisa terjadi nafsu makan menurun. Beberapa hal tadi tentu setiap orang berbeda mengalaminya, karena setiap orang mempunyai daya tahan kekebalan tubuh atau imunitas berbeda-beda. Setiap orang mempunyai daya tahan tubuh berbeda-beda, kekuatan fisik berbeda-beda, tentu efek samping yang diterimanya pun berbeda-beda. Semoga tidak ada yang menerima efek samping berlebihan. Tentu ini adalah sekali lagi efek dari adanya benda asing yang masuk